Untuk penyakit saya sudah hampir 10 tahun ya, kurang lebih menderita vertigo. Itu sudah ketergantungan sekali dengan obat. Saya melihat salah satu tayangan di televisi JAK TV, itu ada pengobatan alternatif. Pada saat itu saya benar-benar tertarik ya, karena memang tidak menggunakan media apapun ya, apakah itu ramuan atau mungkin alat-alat yang dipakai gitu. Yang lebih tertarik lagi buat saya itu yang disarankan oleh Ustadz Sony itu hanya dengan doa. Pada saat pertama kali saya diterapi itu sudah saya rasakan sekali, karena apa? Di samping vertigo yang saya rasakan, saya sempat tidak bisa tidur selama kurang lebih 8 hari. Nah, pada saat itu keluhan itu saya utarakan kepada Ustadz Sony. Alhamdulillah di awal terapi yang pertama itu sudah saya dapatkan manfaatnya ya. Kemudian saya bertemu untuk yang kedua kalinya langsung dengan Ustadz Sony. Saya diterapi kalau nggak salah 5 kali terapi. Alhamdulillah vertigo yang saya rasakan itu sampai saat ini ya sembuh ya. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JAK TV? Kita ketemu lagi di acara Medika Natura Malam, yaitu sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan secara alami dan prima. Tentunya bersama saya Aida. 1 jam ke depan saya akan menemani Anda, dan juga narsum kita malam hari ini adalah Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa suntik atau tanpa pijit. Ya, langsung saja mungkin kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Insya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin live interaktif dan langsung berbincang bersama Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa menghubungi kami di 0215555111, dan tema kita malam hari ini adalah kusyuk. Nah, kita akan tanya sebenarnya penjabaran kusyuk itu seperti apa sih Ustadz? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah dan berbahagia. Para pemirsa, kalau kita perhatikan tema kita pada malam hari ini yaitu kusyuk, terlihat sepertinya tema ini kata-katanya pendek sekali. Namun sebenarnya dibalik daripada itu dalam sekali pemahaman daripada kusyuk. Bagi umat Islam khususnya, kusyuk merupakan idaman. Jadi pada saat melakukan sholat, semuanya mengidam-idamkan untuk bisa menjalankan sholat dengan kusyuk. Karena sering sekali terjadi pada saat kita melakukan sholat, apa yang tadinya sebelum kita sholat tidak ingat, pada saat kita melakukan sholat, di tengah-tengah sholat, semuanya jadi teringat. Nah, ini sampai-sampai mengganggu konsentrasi kita di dalam pemahaman sholat itu sendiri. Bahkan sering-sering sampai kita lupa ini sudah masuk rakaat yang keberapa, sampai kita lupa jumlah rakaat. Nah, ini semua gangguan-gangguan inilah yang akhirnya menjauhkan kita pada saat kita sholat dari nilai-nilai kusyuk. Padahal kusyuk adalah sasaran kita untuk menjalankan sholat. Karena apa? Karena dengan kita menjalankan sholat ini secara kusyuk, maka diharapkan nantinya sholat tersebut akan memberikan impact
atau imbas kepada si pelaku sholat, agar si pelaku sholat dalam hidupnya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab sholat diturunkan ke muka bumi ini memang tujuannya untuk itu. Tujuannya agar si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, perlu kita ketahui bagaimana caranya agar supaya kita menjadi khusyuk di dalam sholat ini. Mari kita sama-sama perhatikan rukun daripada Islam. Kalau kita perhatikan rukun dari Islam, sholat ditaruh di urutan nomor 2 setelah syahadat. Jadi syahadat, baru sholat, baru zakat, baru puasa, baru haji. Jadi sholat ditaruh di urutan nomor 2. Baik Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya mengenai khusyuk, dan juga bagi Anda yang ingin live interaktif, kami masih buka line telepon kami di 0215155111. Tapi sebelumnya kita akan komersial break terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Terus kita nonton TV-nya. Oh, pinter anak ibu. Ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. Khusus buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan nemenin Automania semua di jam 9:30 malam. Supaya Otomax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan pindah jam tayang nih, dari jam 5:30 sore ke jam 9:30 malam. So, don't miss it guys, hanya di Jak TV, My City, My TV. Potret kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka tinggal di bedeng-bedeng yang dibangun di seputar lokasi pembuangan sampah. Saksikan dalam sudut kota. Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama narasumber kita yaitu Ustadz Sone Sutrisna. Nah, mungkin Ustadz bisa langsung dilanjutkan lagi penjelasan tentang khusyuk. Iya, para pemirsa Jak TV, seperti yang tadi kita bahas bahwa sholat ditaruh di urutan nomor 2 di dalam rukun Islam. Jadi setelah syahadat, jadi syahadat dulu, baru sholat, baru zakat, baru puasa, baru haji. Kalau kita lihat sekolah saja, sebelum SMP ada SD dulu, sebelum SD ada TK dulu. Nah, sholat ditaruh di nomor 2, artinya ada nomor satunya. Nomor satunya yaitu syahadat. Selama ini kita sikapi syahadat sebagian besar hanya sebagai bukti pengesahan bahwa seseorang telah dinyatakan dirinya masuk Islam. Padahal alangkah indahnya, selain daripada itu fungsi syahadat ditingkatkan. Hal ini dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau pada saat itu untuk mencari jawaban tentang keesaan Allah, beliau sering melakukan tafakur dan perenungan-perenungan di dalam hidupnya, sampai akhirnya beliau dikenal sebagai bapaknya ilmu tauhid. Nah, ini yang harus kita gali terus terhadap syahadat tadi, untuk kita selalu melakukan perenungan-perenungan tentang dua kalimat syahadat tadi. Sehingga pada saat kita naik di posisi kedua yaitu sholat, basic kita di posisi 1 itu benar-benar sudah kuat. Jadi kita bawa basic itu ke posisi nomor 2.
Sebab kenapa kita perlu untuk mengetahui basic ini? Perhatikan para pemirsa, di dalam setiap gerakan sholat semuanya menggunakan Allahu Akbar. Pada saat tablik Allahu Akbar, pada saat ruku Allahu Akbar, pada saat sujud Allahu Akbar, pada saat duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, semuanya menggunakan Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita sendiri belum memahami apa itu sebenarnya disebut dengan Allahu Akbar? Nah, disinilah perlu kita belajar pada saat kita di tingkat 1 tadi, untuk terus kita melakukan pemahaman, perenungan sepanjang hidup kita. Nah, pemahaman dan perenungan ini kita bawa di dalam pemahaman kita pada saat kita melakukan sholat. Nah, inilah yang akan lebih banyak nanti membantu kita menuju pemahaman dari sholat itu. Di samping itu, Allah mengingatkan kepada kita, jangan kamu mengerjakan sholat. Ini Allah yang ngomong, jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok, hingga kamu mengerti dan memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Ini artinya apa? Artinya apapun yang kita ucapkan di dalam sholat itu kita harus ngerti artinya, dan kita harus memahami. Jadi bukan hanya sekedar mengerti, tapi hati kita juga harus memahami. Nah, pemahaman terhadap syahadat tadi, pengertian dan pemahaman terhadap apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi, ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, ditambah lagi para pemirsa, kita mesti ingat bahwa Islam ini terdiri dari 2 tiang. Yang pertama rukun Islam, tapi jangan lupa ada tiang lagi, yaitu rukun iman. Nah, pemahaman terhadap rukun iman ini juga kita harus hadirkan di dalam sholat tadi. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka kita akan merasakan bagaimana nikmat daripada sholat itu menuju titik khusyuk. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan yang lebih penting lagi, apa yang kita pahami, apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi harus kita terapkan dalam kehidupan ini, harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Contoh misalkan di dalam sholat itu kita mengatakan, ya Allah, bahwa sesungguhnya di atas langit, di bumi, segala puja dan puji bagimu. Nah, ini harus kita praktekkan. Jangan terus kemudian selesai sholat kita langsung bilang, wah dia bajingan, wah dia kafir. Nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat sholat kita telah mengikrarkan diri kita bahwa ya Allah, segala puja dan puji bagimu. Bukankah itu arti dari ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan pada saat kita sholat? Nah, ini harus kita praktekkan dalam kehidupan, bahwa kita harus mencintai orang apapun dia, tidak boleh memusuhi orang. Ini harus kita praktekkan di dalam kehidupan nyata. Nah, setelah itu baru kita bawa lagi di dalam sholat, kita praktekkan lagi, kita bawa di dalam sholat. Sehingga akhirnya pada saat kita sholat, kita bisa merasakan apa yang kita ucapkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan bagi kita semua. Nah, bagaimana cara untuk mengamalkannya nih Ustaz, supaya kita benar-benar memang khusyuk dan ibaratnya tidak ibaratnya keluar dari koridor-koridor, atau mungkin fokus lah dengan salah satu yang kita jalani ini. Ya. Saya pikir seperti tadi ya. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi harus kita praktekkan dalam kehidupan. Saya ambil contoh misalkan di dalam sholat kan kita membaca surat Al-Fatihah ya. Dimana pertama kan Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa? Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, pada saat selesai sholat kita harus tampil dengan kasih sayang, kita harus tampil dengan cinta kasih kepada siapapun ciptaan Allah. Nah, itu memang tidak gampang. Memang tidak gampang. Sekali lagi saya katakan memang tidak gampang. Nah, tapi kan untuk itulah maka sholat diturunkan itu sehari 5 kali. Supaya kita melatih diri kita terhadap sesuatu yang tidak gampang tadi. Untuk mencintai semua ciptaan Allah. Ini kan perlu dilatih. Ya kan? Kan untuk mencintai semua ciptaan Allah itu kan tidak gampang. Terus kemudian kita praktekkan lagi apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Jangan kamu merasa bahwa dirimu aja yang paling terpuja dan terpuji. Artinya apa? Seluruh alam jagat raya ini semua ciptaan Allah. Nah, kita harus menghargai. Nah, ini kita harus praktekkan. Nah, ini praktek-praktek inilah yang nanti kita hadirkan pada saat kita sholat yang berikutnya. Sehingga pada saat sholat yang berikutnya kita bisa merasakan apa yang kita ucapkan karena udah praktek. Nah, itulah yang disebut khusyuk. Gitu. Baik. Jadi, khusyuk itu sholat tapi sambil merasakan apa yang kita ucapkan. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi ya Ustaz ya penjelasannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Notara Malam.